pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa. Mulai. Beri salam. Marilah kawan-kawan kita membaca surat Al-Qari'ah. Aku mulai. Kita mulai pelajaran hari ini. Berfokus dulu biar tahu siapa yang ada, siapa yang tidak ada, yang hadir. Api. Hadir Pak. Apa? Adela. Hadir Pak. Adisti. Hadir Pak. Afif. Sakit Pak. Airin. Pak. Albaroka. Alia. Hadir Pak. Alfiona. Hadir Pak. Anggis. Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Akil. Pak. Arin. Hadir Pak. Awa. Rusmi. Sagita. Hadir Pak. Salsa. Hadir Pak. Serina. Hadir Pak. Cinta. Hadir Pak. Sigit. Ya, Pak. Sunia. Hadir Pak. Tiara. Saya Pak. Miriam. Hadir, Pak. Dan materinya kita bahas materi tentang iman pada hari akhir. Bapak akan menyampaikan tujuan materi ini disampaikan. Untuk apa materi ini kita ketahui, untuk apa materi ini kita pelajari, kita pahami, bertujuan agar kita bisa meyakini tentang materi hari akhir. Yang pertama, secara istiqomah. Itu yang pertama adalah agar kita bisa meyakini materi tentang hari akhir atau keimanan kepada hari akhir secara istiqomah, konsisten, pendirian. Tujuan yang pertama. Yang kedua, menghayati terjadinya hari akhir dengan secara istiqomah, dengan secara konsisten.
Yang ketiga, menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, adil sesuai dengan materi iman kepada hari akhir ini. Dan tujuan akhir yang keempat, agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi ada 4 tujuan, ya. Pada materi yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir, kita akan sedikit mengulas materi minggu yang lalu yang pernah kita bahas, yang berkaitan dengan, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Intinya, minggu kemarin kita membahas tentang Quran surat Luqman. Quran surat Luqman ayat berapa kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang syirik dan berbakti Kepada kedua orang tua. syirik dan berbakti kepada kedua orang yang disebutkan dalam surat Luqman. Apa yang dimaksud dengan syirik? Silakan. Mendoakan Tuhan. Menduakan Allah. Yang dalam Islam disebut dengan fardu ain, wajib yang dilakukan oleh masing-masing pribadi kita. Jadi itu untuk mengulas, mengingatkan kembali materi kita minggu lalu. Hari ini kita membahas materi tentang iman kepada hari akhir sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, agar kita meyakini adanya hari akhir secara istiqomah. Yang ketiga, agar bisa menerapkan perilaku jujur, tanggung jawab, adil sesuai dengan iman kepada hari akhir. Dan yang keempat adalah mampu mengamalkan. Tujuannya agar kita bisa mengamalkan iman kepada hari akhir ini dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk perwujudan nyata kita. Ya, lanjut. Ini materinya. Apa itu hari akhir? Apa yang tergambar? Apa yang tergambar di dalam pikiran kalian tentang kiamat? Silakan. Ya, awal. Hancurnya alam semesta. Adiski, silakan. Apa? Berakhirnya semua kehidupan di dunia. Berakhirnya semua kehidupan di dunia. Akhirnya semua kehidupan di dunia. Awal. Hari ditutupnya pintu berkawan. Oke. Semua pandangan kita, pikiran kita yang telah diungkapkan oleh perwakilan teman kalian, itu semua. Hancurnya alam semesta, ditutupnya hari itu bertobat, ya hari penghabisan, atau tadi hari hancurnya dunia. Pada intinya sama. Adalah kiamat itu menggambarkan tentang kehancuran alam semesta. Berarti juga binasa atau hancurnya alam semesta secara total, secara seluruh. Alam semesta itu tidak cuma sekedar dunia, tidak cuma sekedar langit, tapi semua yang diciptakan Allah, yang tidak mati, yang tidak hancur cuma satu, yang menciptakan Allah. Itu yang tidak hancur, tidak musnah, tidak mati. Selain dari Allah, semuanya akan hancur. Tadi sudah kita baca dalam surat yang kamu baca di awal tadi, surat Al-Qari'ah, digambarkan secara jelas kan tentang kiamat itu di mana terjadinya. Guguran kecil atau kematian dari bencana alam. Gurau.
Kiamat itu secara garis besar terbagi kepada dua. Ada kiamat sughra, kiamat kecil. Ada juga kiamat kubra, kiamat yang besar. Kiamat kecil itu sudah banyak terjadi, sudah semuanya terjadi, tanda-tandanya sudah semuanya terjadi. Banjir, longsor, Banyak, termasuk salah satunya dengan menurut bahasa Arab kiamat itu hancurnya semua alam semesta. Jadi ingat ya, kiamat sughra dan kiamat kubra. Lanjut. Inilah ciri-cirinya. Tanda-tanda kiamat sughra. Ini mana terjadi bencana alam setiap hari di mana-mana banyak terjadi. Laki-laki pengen jadi perempuan atau sebaliknya. Semua ciri-ciri kiamat sughra ini tidak ada lagi yang belum keluar, semuanya sudah keluar semua. Hingga lagi kita akan menunggu tanda-tanda kiamat yang besar. 10 tanda kiamat besar. Yang tadi, jadi tanda kiamat besar, kecil. Nih, ini gambaran. Minuman keras merajalela, bencana alam terjadi di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Yang kita saksikan, kita rasakan, kita dengar, kita lihat, semuanya sudah terjadi. Bukan hanya sekedar menurut pikiran kita, memang sudah kenyataan. Apalagi kalau ada hiburan-hiburan malam dan merajalela. Apalagi merajalela. Kemaksiatan mulai merajalela, pembunuhan banyak di mana-mana. Bahkan tidak ada sebab kadang-kadang terjadi pembunuhan. Mayat-mayat bergelimpangan. Belum lagi perang-perang yang terjadi di belahan bumi lain, membunuh orang tanpa dosa. Ini tanda-tanda kiamat kedua. Walaupun secara urut pada ini nanti akan terjadi matahari terbit dari barat. Akan datang tiba waktunya malam yang berturut-turut tidak ada siangnya. Ketika siang matahari akan timbul muncul di sebelah barat, dan itu pun hanya naik setengah, tidak sepenuhnya. Setelah itu dia tenggelam kembali ke tempat dia tenggelam. Ya, akan munculnya makhluk yang bernama Dajjal. Dan inilah yang ditunggu adalah makhluk yang diciptakan Allah yang sama dengan manusia, hanya bedanya dia diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Apapun yang diinginkan Dajjal akan terkabul. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dia bisa menurunkan hujan, memindahkan matahari, membuat siang menjadi yang ada di Israel. Ada satu pulau itu makhluknya tidak ada di tempat lain, tumbuhannya tidak ada di tempat lain, hanya ada di situ. Hewan-hewannya tidak sama dengan hewan-hewan di tempat lain, tumbuhannya juga tidak sama dengan tumbuhan yang di tempat lain. Ya. Selanjutnya akan muncul binatang yang bisa berbicara dari perut bumi, bisa bicara dengan bicara bahasa manusia. Kalau orangnya orang Arab, dia bisa bahasa Arab. Orangnya orang Rambang, dia muncul di Tanjung Rambang, akan bisa bahasa Tanjung Rambang. Apa tujuannya binatang ini? Binatang ini akan menandai orang yang beriman dan menandai orang yang tidak beriman. Dia akan membawa cincin Nabi Sulaiman dan akan membawa tongkat Nabi Musa. Yang beriman akan diketok keningnya dengan cincinnya, akan berubah wajahnya menjadi merah putih.
akan putih berseri bercahaya. Yang tidak beriman, yang kafir, maka dipukulnya dengan tongkatnya akan hitam wajahnya. Nanti akan kelihatan mana orang beriman, mana bukan orang beriman. Setelah kelihatan semua orang beriman, makhluk kita akan hilang. Dan selanjutnya banyak manusia yang murtad dan kufur karena hal-hal sepele, kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Banyak yang murtad, banyak muncul aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam yang sama dengan Islam dan lain sebagainya. Silakan kami cari di sumbernya di YouTube dan sumber lain. Dan munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Apa itu Ya'juj wa Ma'juj? Sama dengan manusia. Nanti akan menurunkan. Dia akan turun dari tempat yang tinggi. Apapun yang ditemuinya oleh Ya'juj wa Ma'juj ini akan dimakannya. Dia tidak milih orang beriman atau tidak beriman. Yang bukan termasuk bangsa mereka akan dibunuhnya. Tidak kuat. Oke? Dan masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, bagaimana gambaran kiamat itu terjadi? Gambaran secara jelasnya, gambar ayat yang kita baca tadi, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dan surat Al-Zalzalah ayat 1. Kiamat ini. Tinggal kita meyakini gimana kiamat itu terjadi atau tidak. Kita selaku orang beriman, selaku orang Islam wajib meyakini kiamat itu ada. Karena termasuk rukun iman yang ke 5. Karena iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, artinya kita termasuk orang yang kafir. Dan pada dasarnya semua manusia yang ada di muka bumi ini percaya kiamat itu akan terjadi. Buktinya apa? Orang kafir sana, orang barat sana berusaha untuk keluar dari bumi. Mereka bikin perumahan di Mars. Jual kaplingan di Mars, bahkan kaplingan di sana. Dan memang dibangun tempatnya. Gedungnya memang menikmati atau tidak ketemu dengan kiamat, nanti dia akan langsung dibangkitkan dari kuburnya. Kalau kita termasuk kita, karena yang namanya orang Islam tidak ada orang Islam yang akan menyaksikan kiamat itu terjadi. Karena sebelum kiamat itu terjadi, orang yang pernah mengucap 2 kalimat syahadat semuanya sudah mati. Tadi sudah ditandai oleh malaikat oleh binatang yang tadi. Ada tanda kiamat yang beruntungnya kita yang pernah mengucap 2 kalimat syahadat walaupun cuma sekali seumur hidup, artinya karena sholat kan, maka dia tidak akan menyaksikan bagaimana kiamat itu terjadi. Tapi walaupun kita tidak akan menyaksikan, kita wajib meyakini kiamat itu pasti akan terjadi. Oke. Lanjut. Ya, kira-kira gambarnya. Semua yang ada di sini, yang di gambaran ini, nanti akan dibangkitkan pada setelah hari akhir. Yaumul Mahsyar. Hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Oke? Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Di mana di sana akan dihitung semua amal ibadah kita. Tidak ada yang akan terlewati. Walaupun hanya sebesar biji zarah. Sebesar biji zarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yaumul jaza, dan akan dibalas sesuai dengan amalnya. Jadi hari akhir itu
Ada yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul qiyamah, yaumul ba'di, yaumul mahsyar, yaumul akhir. Nama-namanya disebut yaumul jaza karena pada saat itu akan banyak. Ini akan ada tugas yang harus kamu diskusikan di bawah. Nanti, ini fungsinya, fungsi kita beriman kepada hari akhir 7 ini. Ya, mengajarkan manusia harus waspada. Kenapa harus waspada? Ya, kenapa harus hati-hati? Ya, jadi kalau sudah terjadi satu, akan semuanya terjadi. Tidak ada jarak. Yang saat ini sedang dan yang hanya oleh umat Islam itu akan hadirnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi, setelah muncul Imam Mahdi akan munculnya Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa muncul itu berbarengan dengan Imam Mahdi itu akan muncul Dajjal. Tiga sudah kan? Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. 37 lagi. Yang disaksikan oleh umat Islam dari 10 tanda itu ada 3 yang tidak disaksikan oleh umat Islam. Ini yang akan dibalas nanti dan seterusnya. Dari materi yang sudah kita bahas, sudah secara ringkas Bapak jelaskan tadi apa yang masalah yang tergambar tentang hari kiamat. Apa kira-kira yang tergambar di pikiran kalian tentang hari kiamat? Berakhirnya semua kehidupan. Kehidupan. Ada lagi? Itu tambahan itu. Apa yang tergambar di pikiran kalian tentang kiamat? Pembalasan. Dari permasalahan itu sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam ini. Akan kalian kerjakan per kelompok, diskusikan dulu sesama kelompok kalian. Ada petunjuknya dan ada perintahnya. Cari dari berbagai macam sumber atau yang ada di pikiran kalian. Oke? Mana kelompok 1? 2? Oh, itu. Silakan dikerjakan. Ya, dua kali lagi. Depan kita yang dua. Dari tentang ini boleh baik, Bro. Ya. Iya, gimana nih? Baik sekarang dari materi yang sudah kita bahas tadi, Bapak akan mengungkapkan beberapa pertanyaan. Silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Coba sebutkan. Nih, lagi. Laki-laki menjadi Tuh, jadi laki-laki pengen jadi perempuan. kematian. Kematian. Bencana alam. Betul. Ke kiri. Sana. Ada lagi.
Minuman keras. Minuman keras. Maksiat. Maksiat kemana-mana. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Terjadi pembunuhan. Terjadinya pembunuhan. Pembunuhan merajalela. Apa yang menjadi kita akan masih membahas tentang materi tentang kiamat. Silakan nanti kalian pelajari di rumah dari berbagai sumber, baik itu buku paket maupun yang berada di sumber-sumber dunia maya berkaitan dengan materi ini ataupun di YouTube berkaitan dengan materi tentang iman kepada hari akhir. Minggu depan kita akan melakukan diskusi dari identifikasi permasalahan yang sudah kita dapatkan ini dan dari LKPD yang kamu kerjakan. Ya, untuk pertemuan hari ini kita dibuka sampai di sini. Bapak akhiri ya. Mereka doa dulu. Ya, berdoa buat. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.